Di film kali ini akan menceritakan kisah perjuangan seorang anak dalam menemukan orang tuanya. Anak ini bernama Saro. Saro hidup miskin bersama keluarganya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Terkadang Saro dan kakaknya yang bernama Gudu harus mencuri di stasiun dan hasil yang mereka dapatkan akan ditukarkan dengan bahan makanan. Setelah pergi menukarkan hasil curian, Saro dan Gudu pulang untuk makan malam bersama keluarganya. Suatu hari, Gudu melamun dan sadar jika mencuri terus-menerus tidak baik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Akhirnya, Gudu memutuskan pergi ke kota untuk mencari pekerjaan sebagai kuli serabutan. Ketika kakak Saro akan berangkat bekerja, si Saro berkata, "Gudu, apakah aku boleh ikut?" Si kakak bilang, "Kamu masih terlalu kecil untuk bekerja. Lebih baik kamu menjaga Sekila." Namun si Saro dengan keras kepalanya membujuk kakaknya agar dia diperbolehkan ikut dengan dirinya. Kemudian mereka berangkat menuju stasiun menggunakan sepeda tua milik keluarganya. Di waktu malam hari di dalam kereta, Saro pun mengantuk dan tertidur pulas. Sesampainya di stasiun, Gudu pun menggendong Saro yang masih tertidur pulas. Kemudian Gudu mencoba membangunkan Saro yang masih tertidur. Gudu yang harus mencari pekerjaan akhirnya meletakkan Saro di kursi stasiun dan berkata kepada Saro, "Aku akan mencari pekerjaan. Kamu di sini dan jangan kemana-mana." Saro yang masih mengantuk cuma mengiyakan ucapan kakaknya. Saro yang terbangun dari tidur pulasnya agak kebingungan dengan keadaan stasiun yang sepi. Saro mencoba mencari kakaknya, namun kakaknya yang belum kembali dari pekerjaannya. Akhirnya, Saro memilih tidur di dalam gerbong kereta yang berhenti. Tapi, Saro tidak mengetahui kalau gerbong yang ditidurinya di pagi hari telah berjalan menuju kota berikutnya. Saro yang telah bangun melihat kereta yang semalam dia tiduri tengah berjalan melaju stasiun berikutnya. Dia pun panik. Dia pun tidak tahu ada di mana sekarang dirinya. Dengan melihat jendela kereta, Saro mengetahui dia pergi semakin jauh. Saro yang masih anak kecil pun mencoba keluar dari kereta setelah sampai di stasiun berikutnya. Dan dengan polosnya, dia memanggil ibunya dengan harapan ibunya menemukannya. Namun usahanya sia-sia dan percuma. Kemudian dia mencoba membeli tiket ke petugas. Namun dia tidak memiliki uang sepeser pun dan kemudian diusir oleh petugas stasiun. Saro yang bingung harus pergi kemana. Dia pun berjalan menelusuri lorong stasiun kereta. Lorong ini dipenuhi para gelandangan dan anak terlantar. Dengan wajah lelah, Saro memutuskan untuk duduk dan beristirahat di lorong stasiun itu. Nampak salah satu anak yang merasa kasihan pada Saro memberikannya selembar kardus agar si Saro dapat beristirahat. Namun, beberapa saat di malam yang tenang saat Saro memejamkan mata, nampak terdengar teriakan dari anak-anak lain. Anak-anak ini dibawa sekelompok orang yang entah dibawa kemana. Saro yang panik memutuskan untuk segera kabur dan pergi menjauh dan berlari sekuat tenaga. Saro yang berhasil kabur nampak lelah dan menyusuri rel kereta di pagi hari. Nampak dari kejauhan ada wanita yang memperhatikan Saro yang nampak lontang-lantung sendirian. Dia mencoba menanyai Saro yang tampak lemas, lapar, dan lelah, dan dia pun membujuk Saro agar mau datang ke rumahnya dengan alasan memberikan sedikit makanan. Tampak wanita itu terlihat baik kepada Saro. Namun, di balik semua itu hanya cara agar dia tidak dicurigai Saro, karena dia bertujuan ingin menjual Saro ke perdagangan anak. Tetapi Saro tidak sengaja mendengarkan percakapan wanita itu dengan teman prianya bahwa besoknya Saro akan dijual ke tempat perdagangan anak, dan Saro memutuskan untuk segera kabur dari tempat itu juga dan berlari sekuat tenaga. Setelah 2 bulan berlalu saat Saro kabur, dia menjadi gelandangan dan mengumpulkan sampah
untuk bertahan hidup. Di suatu pagi, dia menatap seorang pria yang sedang makan di sebuah restoran. Pria itu sadar bahwa Saro sedang menatapnya, dan pria itu nampak merasa kasihan dengan Saro. Akhirnya, dia menghampiri Saro dan memberikan makanan dan bertanya pada Saro, "Dari mana asalmu?" Namun, pria itu tidak mengerti tempat asal yang disebutkan Saro. Dia pun berusaha membawa Saro ke kantor polisi dengan harapan Saro bisa segera pulang dan kembali ke tempat asalnya. Tapi, polisi juga kebingungan, tidak mengetahui di mana tempat itu. Akhirnya, untuk sementara waktu, Saro dititipkan di dinas sosial. Dia akan berada di sana sementara waktu sambil menunggu kabar dari polisi untuk menemukan alamatnya dengan cara memasang informasi anak hilang di seluruh tempat. Sesampainya di tempat penampungan, tampak Saro bisa makan dengan layak dan bisa tidur di kasur yang nyaman. Namun beberapa bulan berlalu, tak kunjung ada kabar dari pihak kepolisian. Ibu kepala memanggil Saro dan menjelaskan kepada Saro bahwa dia telah berusaha mencari alamat Saro dengan membuat informasi orang hilang ke semua tempat, dan ibu kepala memberikan tawaran kepada Saro bahwa ada keluarga dari Australia yang ingin merawatnya. Mereka ingin menyayangi Saro seperti anaknya, dan ibu kepala berharap agar Saro mau menerima tawaran tersebut. Dengan banyak pertimbangan, akhirnya Saro mau untuk menyetujui tawaran tersebut, dan kemudian Saro berangkat menuju Australia untuk menemui keluarga itu dan sekaligus tinggal. Sesampainya di sana, nampak keluarga ini menyambut hangat Saro dan menyayanginya. Setelah berapa lama berlalu, keluarga ini nampak bahagia dengan bermain kriket di tepi pantai dengan Saro. Saro yang awalnya murung, kini dapat kembali tersenyum kembali. Dan untuk review film kali ini, sekian dulu. Semoga kalian dapat menikmati video ini. Dan jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa berikan dukungan agar saya dapat termotivasi dan memberikan yang terbaik. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Jangan lupa berikan like dan subscribe-nya agar saya terus termotivasi dan semangat. Terima kasih.